One, two, three, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dan juga akan menampilkan sebagian dari proyek kami tentang sistem data logger suhu dan posisi GPS menggunakan sensor infrared untuk analisis LST atau land surface temperature. Let's go. Nah, jadi tujuan dari proyek ini ialah untuk merancang sistem pencatatan posisi GPS dan suhu menggunakan sensor infrared untuk analisis land surface temperature. Suhu permukaan tanah merupakan parameter penting dalam studi lingkungan, pemetaan iklim mikro, serta pengamatan fenomena seperti urban heat island atau fenomena suhu yang ada di kota akan dibandingkan dengan suhu yang ada di daerah sekitarnya. Nah, dari sistem ini, pengukuran suhu dan titik koordinat lokasi itu dapat dilakukan secara otomatis, akurat, dan terintegrasi dalam satu alat. Baik teman-teman, jadi di sini ada desain dari data logger. Sistem data logger ini menggunakan ESP32 DevKit V1 sebagai pusat kendali untuk membaca sensor, merespon, dan menyimpan data secara otomatis. Kemudian kita lihat lagi di sini ada sensor. Nah, sensor ini ialah MLX 90614 yang berfungsi untuk mengukur suhu permukaan tanpa kontak. Kemudian kita lihat lagi di sini ada GPS Neo 6M yang memberikan data koordinat. Kemudian kita lihat lagi di sini ada RTC. Nah, RTC ini tuh berfungsi untuk mencatat waktu pengukuran. Nah, kemudian data hasil dari suhu, waktu, dan posisi yang diperoleh akan ditampilkan di layar OLED. Nah, dia kemudian dari data OLED ini yang keluar akan disimpan ke micro SD. Nih teman-teman, micro SD. Nah, semua komponen yang terpasang akan dipasang ke PCB hijau ini. Bisa dilihat. Nah, kemudian dari seluruh komponen ini akan dilindungi oleh box akrilik agar aman dan digunakan di luar ruangan. Oke teman-teman, kemudian untuk sumber daya yang kami gunakan ialah menggunakan power bank. Nah, power bank ini itu tuh digunakan agar alatnya dapat bekerja di mana saja tanpa perlu listrik langsung. Nah, power bank juga menjaga sistem tetap stabil dan mudah diisi ulang saat digunakan di lapangan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara menjalankan proyek yang telah kami buat. Setelah program diunggah ke ESP, microcontroller akan membaca serta menyimpan program tersebut ke dalam memorinya. Proses ini memastikan bahwa ESP32 siap akan dijalankan seluruh perintah yang telah diprogram. Selanjutnya, sensor MLX 90614 akan mulai beroperasi dengan membaca suhu objek di sekitarnya. Kemudian hasil pengukuran tersebut akan ditampilkan secara jelas pada layar OLED. Modul RTC juga berfungsi menampilkan waktu, tanggal secara real time di OLED. Sehingga penggunaan dapat memantau waktu bersamaan dengan sensor. Semua data yang diperoleh seperti waktu, suhu, dan juga informasi sistem lainnya akan disimpan ke dalam SD card sebagai arsip atau catatan lainnya. Selain itu, modul GPS juga akan membaca koordinat lokasi dan menampilkan di OLED, sekaligus menyimpannya ke SD card agar seluruh data dapat dipantau dan dianalisis
kembali secara lengkap. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan diagram skematik. Yang pertama adalah cara kerjanya sistem project yang kami buat. Alat yang pertama kami gunakan ialah sensor MLX 90614. Ia berfungsi sebagai membaca suhu objek dan juga mengirimkan hasil ke ISP melalui jalur I2C. Alat yang kedua adalah RTC DC3231 yang berfungsi sebagai memberikan data waktu dan tanggal dengan akurasi tinggi melalui jalur I2C yang sama. Alat yang kedua adalah modul GPS New 6M, mengirim data lokasi ke ISP menggunakan jalur UART atau TX dan RX. Semua data yang diterima oleh ISP merupakan input utama sistem. Yang kedua adalah pemrosesan data. Setelah menerima data dari semua sensor, ISP akan menggabungkan menjadi satu kesatuan informasi seperti data suhu, data waktu, data dan juga data lokasi. Data-data tersebut diproses dalam bentuk format menjadi informasi lengkap yang siap untuk ditampil dan digunakan. Yang kedua adalah menyimpan data. Data hasil pembacaan kemudian disimpan ke SD card. Proses ini menggunakan komunikasi SPI, di mana ISP32 mengirimkan data ke SD card dalam bentuk format TXT. Data ini berguna untuk dokumentasi dan juga analisis, misalnya suhu harian, waktu pengambilan data, lokasi pengambilan data. Dengan adanya penyimpanan ini, data tetap tersimpan meskipun sistem dimatikan. Yang terakhir adalah penampilan data. Setelah data diproses, sistem penampilan hasilnya ke layar OLED SSD 1306 secara real time. Informasi yang ditampilkan biasanya meliputi yang pertama adalah nilai suhu, yang kedua adalah waktu dan tanggal, yang ketiga adalah koordinat lokasi. Nah, jadi tampilan ini memudahkan pengguna untuk membantu atau memantau hasil pengukuran langsung tanpa membuka file atau SD card. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode program yang telah kami buat untuk menjalankan proyek kami, yaitu infrared land temperature. Yang pertama itu sampai ke 9 itu library-nya untuk menjalankan kode programnya. Lalu ada OLED, ini deklarasinya semua. Nah, di sini ada logo yang menampilkan di OLED. Aduh. Ini. Nah, sama ini masih sama untuk animasi petir. Baru ada muncul petir lagi nanti di sini. Sampai animasi masuk tengah nih. Ini untuk animasi untuk awalnya. Nih, sampai ini delay 92. Nah, di sini masuk ke SD card. Nah, ini nomor file, log baru otomatis. Nih, ini untuk deklarasi SD card nih filenya. Nah, file kami ini tersimpan dengan nama nih. Garis miring log persen 03D txt. Nah, masuk ke file setup itu wire SCLSDA, lalu masuk ke ini SSD, lalu animasi pembuka. Nah, ini animasi pembuka nih, animasi petir, lalu display clear. Nah, ini di clearkan dia setelah animasi petir, masuk ke ini animasi
kelompok. Nah ini masih tengah nih, maksudnya kelompok kami nih. Kelompok 9 baru nama. Nah setelah itu menunggu sistem siap. Nah, menunggu sistem siap sebelum sebelum dijalankan, program akan mengecek apakah komponen sudah ready semua. Nah, makanya di sini kami membuat yang namanya menunggu sistem siap. Nah, setelah sistem sudah siap, masuklah ke sini. RTC oke, MLX oke, SD oke, ball GPS, misalnya GPS-nya juga udah oke. Jika GPS belum oke, nanti mendeteksi terlebih dahulu GPS-nya. Nah, setelah itu masuk ke sini. Baris status OLED nih, ini status OLED 167 sampai 179. Nah, jika SD belum ready, maka gagal. Kalau sudah ready, maka oke. Nah, setelah itu masuk ke sini. Nah, ini untuk masuk ke void loop, dead time. Nah, ini untuk mendeklarasikan waktu pada RTC. Ini untuk GPS nih, untuk mendapatkan bintang dan bujurnya. Nah, ini untuk tampilan di atas OLED. Lalu ini untuk menampilkan waktu, hari, bulan dan tahun. Di sini waktu, jam, menit, detik. Nah, di sini untuk menampilkan eh, keluaran dari sensor suhunya. Nah, ini masih sama. Nah, misalnya GPS yang mencari, nanti dia akan muncul gini. GPS mencari di tampilan OLED. Nah, ini untuk menyimpan data di SD. Ini bentuknya yang diambil yaitu tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, suhunya, baru lintang, bujur. Nah, jika SD card dicabut, maka gagal menulis ke SD card. Nah, bisa ada salah satu komponen yang error, data tidak disimpan. Misalnya RTC error atau GPS error, data tersebut tidak disimpan. Nah, kami mengambil waktu data seharusnya itu setiap 3 detik sekali. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jelas gak ini? Oke, selanjutnya itu melakukan uji coba pada alat kami, yaitu untuk mengukur suhu pada permukaan tanah. Yang pertama nih, suhunya itu masih 26, sekian Celcius. Setelah kami ukur, itu suhunya naik, yaitu menjadi 29, sekian Celcius. Nampak jelas ya, suhunya itu naik dari 26 ke 29. Oke. Baiklah semuanya, kita sudah di akhir video, yang dimana sistem data logger ini yang dirancang untuk melakukan pencatatan suhu dan posisi GPS secara otomatis, akurat, dan efisien dengan integrasi dari berbagai sensor dan mikrokontroler yang kami gunakan ialah ESP32. Secara keseluruhan, pengambilan, penyimpanan, serta penampilan data dapat berjalan tanpa perlu kita operasikan secara manual yang rumit. Data yang diperoleh tadi dapat kita manfaatkan untuk analisis lingkungan dan terkhususnya di studi Land Surface Temperature atau LST. Data logger ini mempermudah pemantauan suhu dan posisi GPS secara real time, kapanpun, dimanapun, dan kapanpun. Yang bertenagakan dengan power bank, alat ini siap mendukung riset analisis dan suhu permukaan. Baiklah, bye-bye.